Halo kawan pajak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam podcast Rujak Cingur, Rumpi Pajak, cerdas, informatif, dan gak ngawur. Dalam podcast kali ini, saya, Farah Anis, dan rekan saya, Dari Elniza, dalam beberapa menit ke depan, kami akan menemani kawan pajak semua. ya, kita perlu perkenalan dulu nih Kak Farah ya. Oke, baik. Ya, jadi kami itu salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Benar sekali. Ya, mungkin kalau misalnya ada teman-teman nih yang pernah ke KPP Wonocolo, pernah ketemu kami gitu Iya. ya. Pasti pernah ya Kak Deria Pasti ya, pernah ya. karena kan kita juga melayani wajib pajak di Helpdesk. Ya, oke. Dan di podcast kali ini nih, kita akan membahas tentang satu topik yang banyak juga nih ditanyakan sama kawan pajak semuanya, yaitu tentang warisan. Nah, benar sekali. Apa nih Kak Deria? Topik menariknya terkait dengan warisan. Jadi biasanya nih Kak Farah ya, wajib Ya, pajak tuh kalau misalnya lapor SPT gitu ya, Benar. atau konsultasi. Kak, saya tuh punya harta nih Kak dari warisan. Oke. Gitu ya. Itu perlu dilaporin nggak sih di SPT Ya, tahunan? benar. Terus kalau misalnya saya lapor di SPT, itu dikenain pajak nggak Kak? Ya, Gitu kan? Nah, jadi sebenarnya warisan itu dalam Undang-Undang PPH, warisan adalah salah satu yang dikecualikan dari objek pajak. Dan untuk warisan yang berupa tanah dan atau bangunan, kawan pajak bisa mengajukan yang namanya Surat Keterangan Bebas Waris atau SKB Waris. Jadi dengan adanya SKB Waris ini, kawan pajak akan dibebaskan dari pembayaran PPH final 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, betul sekali. Jadi, ketika wajib pajak memperoleh warisan, kemudian ingin mengajukan SKB atau mendapatkan surat keterangan bebas, ada nih Kak persyaratannya. Jadi nggak bisa langsung datang ke KPP, Ya, saya langsung mau minta surat mengajukan gitu ya. SKB waris, gitu nggak bisa. Tetap ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh wajib pajak. Nah, untuk persyaratan yang pertama, wajib pajak wajib mengisi yang namanya formulir permohonan pengalian. Seperti itu ya Kak Deria. Kemudian nanti dilampiri dengan surat pernyataan pembagian waris. Nah, dan kemudian ada dokumen pendukung lainnya tuh Kak Deria. Apa aja tuh Kak Farah? Nah, untuk dokumen pendukung lainnya biasanya itu fotokopi KTP dan KK ahli waris, betul. Kemudian akte kematian, fotokopi akte kematian, kemudian fotokopi SPPT PBB, kemudian fotokopi akte tanahnya, sertifikat tanah. Kemudian ada lagi nanti yang namanya SSPD BPHTB, itu juga harus dilampirkan juga. Kemudian ada juga persyaratan lainnya nanti yang bisa mendukung untuk pengajuan SKB waris. Oke, jadi ada fasilitas gitu ya, ada fasilitas yang namanya SKB waris dan ini diaturnya di Per 30 tahun 2009 ya Kak Farah ya. Betul sekali. Itu tadi sudah disebutkan Kak Farah untuk apa aja sih syarat-syaratnya gitu. Dan untuk pengajuannya sendiri Kak, itu aku diajukan ke mana nih Kak? Untuk pengajuan permohonan SKB waris ini sendiri nanti diajukan di tempat pewarisnya itu terdaftar. Jika pewarisnya memiliki NPWP. Tetapi jika pewarisnya tidak memiliki NPWP, nanti bisa diajukan ke domisili tempat terakhir pewarisnya itu bertempat tinggal. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pewarisnya ini sebelum meninggal dunia itu berdomisili di wilayah kerja KPP Wonocolo, Betul. berarti mengajukannya di KPP Wonocolo gitu ya Kak ya. Itu kalau misalnya sekali. pewaris tidak punya NPWP. Ya. Tapi kalau misalnya punya NPWP ya silakan mengajukan ke tempat pewaris terdaftar. Betul sekali. Nah, ada satu lagi nih Kak Daria. Betul. Ketika pewarisnya tidak memiliki NPWP, itu ada persyaratan lagi satu, yaitu melampirkan surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Jadi itu wajib. Jadi pilihannya dua, antara punya NPWP atau tidak punya NPWP. Ya, betul sekali. Kalau dia punya NPWP bisa ditambah lampirannya itu dengan surat pernyataan bahwa memang pewaris ini tidak memiliki NPWP gitu Farah. Betul, ya. Dan ada satu yang
penting lagi nih Kak Farah ya. Apa itu Kak Deria? Kalau misalnya mengajukan SKB waris, itu Ya. kan ada proses penelitian ya. Ya betul. Nah, untuk proses penelitiannya itu paling lamanya 3 hari kerja sejak pengajuan. Oh ya, oke. Ya, dan nanti saat penelitian itu nanti akan dicek nih untuk tanah atau bangunannya itu sudah pernah dilaporkan nggak sih di SPT tahunan pewaris. Oh, seperti itu. Jadi, ketika pewarisnya ini memiliki NPWP, itu wajib lapor tanah atau bangunannya yang akan Iya. diwariskan ke SPT tahunan. Seperti itu ya Kak Deria ya. Karena kita kan kalau misalnya punya NPWP, kita sebagai Ah. wajib pajak itu kan punya kewajiban untuk lapor SPT secara lengkap benar gitu ya Kak ya. Iya, Lengkap betul dan sekali. benar. Ya. Nah, salah satunya adalah mengisi kolom harta. Betul Nah, jadi kalau sekali. misalnya kawan pajak semua ini jadi salah satu yang harus dicatat nih ya sama kawan pajak semua ya. Kalau misalnya kawan pajak punya NPWP, ada kewajiban untuk lapor SPT, silakan untuk melaporkan semua datanya secara lengkap dan benar. Salah satunya adalah data harta yang dimiliki. Iya, betul sekali. Karena itu tadi kalau misalnya nggak pernah nih laporan SPT tahunan nih ya, nantinya nih ya misalnya ahli waris mau mengajukan SKB waris, ya konsekuensinya adalah ditolak ya Kak ya. Jadi tetap harus dilaporkan dulu di SPT tahunannya. Iya, karena gitu. pewaris nggak pernah nih laporin punya harta rumah atau nggak pernah lapor betul. punya tanah gitu ya. Iya. Kok sekarang kok ada ahli warisnya datang Iya. mau minta SKB waris, kan? benar. Ya karena kan kewajiban diimbangi dengan haknya Iya, ya. betul sekali. Ahli warisnya punya kesempatan untuk mengajukan mengajukan sebagai SKB waris, waris. tapi kita juga lihat nih kewajiban pewarisnya apakah sudah dijalankan secara atau benar. belum. Iya, betul. Gitu. Nah untuk ahli waris sendiri nih kalau misalnya dapat warisan itu juga nggak perlu takut untuk lapor di SPT. Jadi ketika kita mendapatkan warisan dan warisan itu pernah diajukan SKB waris, itu tetap bisa dimasukkan ke SPT tahunan si ahli waris ini ya Kak ya. Iya. Dan warisan ini jangan takut ya kawan pajak, karena warisan ini nanti masuk ke non objek pajak. Seperti itu ya Kak Deria ya. Iya benar. Jadi termasuk untuk warisan yang bukan bangunan atau bukan tanah ya Kak. Itu kan nggak ada pengajuan SKB-nya. Iya betul. Misalnya dapat warisan perhiasan gitu ya atau uang tunai. Ya silakan aja langsung dilaporkan di SPT-nya gitu. Kan pajak nggak perlu takut untuk melaporkan harta warisan di SPT. Nggak perlu takut untuk nantinya dipajakin nih kalau misalnya saya lapor dapat harta atau dapat warisan ini, nggak perlu takut kan pajak semuanya. Yang penting ini ya Kak Deria ya, ketika memang mau wajib pajak ini mau melaporkan warisan di SPT tahunannya dan akan dianggap sebagai non objek pajak, itu wajib melampirkan bukti pendukungnya kali ya Kak Deria ya. Jadi kayak mungkin surat waris atau apa yang memang itu sekarang kepemilikannya itu sudah berpindah. Seperti itu ya Kak Deria. Iya kan itu pasti ada ya Kak Farah, pasti akan diurus ya. Iya. Nah, nanti silakan dilampirkan aja atau di kolom harta itu kan pasti ada kolom keterangan juga tuh. Iya, Bisa betul. disebutkan di situ misalnya dapat warisan nih, dapat warisan berdasarkan surat keterangan ahli waris. Iya, betul. Tanggal sekian gitu ya. Nomor sekian seperti itu kan pajak semuanya. Iya. Nah, untuk SKB waris sendiri ini ya Kak Deria, bisa kok diajukan oleh ahli waris sendiri ke KPP atau mungkin jika menggunakan kuasa itu nggak apa-apa ya Kak Deria ya. Yang penting nanti untuk formulirnya itu memang ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Seperti itu ya Kak Deria. Iya benar. Jadi kalau misalnya pengajuannya, misalnya salah satu ahli warisnya nggak bisa datang langsung ke KPP, Iya, betul. itu boleh kok dikuasakan, nanti disertakan surat kuasa bermeterai, atau bisa juga dikirim pos nih Kak. Iya benar ya. Kita masih bisa menerima permohonan melalui pos nih untuk SKB waris ini. Atau mungkin kalau misalnya ahli warisnya menggunakan pihak ketiga seperti notaris gitu ya Kak. Kan misal nih, nggak mau ribet-ribet, nanti sekalian biar balik nama kita pakai notaris, itu bisa. Yang penting di permohonannya nanti yang bertanda tangan itu tetap ahli waris yang bersangkutan. Iya, Seperti benar. itu ya Kak. Nah untuk mungkin misalnya ada pertanyaan nih tentang lebih jelasnya persyaratannya apa aja, terus cara pengajuannya bagaimana, Iya, kan pajak betul. bisa menghubungi KPP yang bersangkutan, KPP yang terkait Iya. gitu ya. Kalau misalnya di KPP Wonocolo kita ada layanan Telegram Kak Farah Iya ya. betul sekali. Ada layanan Telegram konsultasi itu di nomor 0815 84 kali 609. Masuk misalkan pajak mau minta formulirnya nih Kak yang mana sih gitu, betul. bisa minta lewat Telegram, nanti akan kami kasih checklistnya juga.
Jadi saat pengajuan nanti biar nggak bolak-balik gitu, Iya, misalnya betul. nggak ada lampiran yang kurang-kurang gitu ya Kak Farah ya. Tapi kalau kawan pajak pengen main ke KPP, mau konsultasi langsung, terus pengajuan langsung, ketemu kita berdua nih Kak Deria ya, boleh banget kan? Boleh deh. Iya, boleh Kita tunggu pasti. di kantor konsultasi. Iya, betul sekali. Jadi kawan pajak jangan bingung ya kalau misalnya dapat warisan itu gimana nih kita mau dapat warisan, kena pajak nggak ya gitu. Jangan bingung gitu ya. Yang pertama kali yang dilakukan jangan bingung Jangan gitu bingung, ya. bisa ditanyakan dulu ke KPP. Ya, betul Dan sekali. solusinya ada yang namanya SKB waris. Untuk Iya, pengajuannya juga betul. mudah, prosesnya juga hanya 3 hari kerja saja. Iya. Oke kan pajak, itu tadi Materi podcast kita. podcast hari ini tentang SKB waris atau surat keterangan bebas waris. Ya, Surat keterangan betul. bebas waris ini adalah fasilitas nih yang diberikan oleh DJP. Betul. Jadi silakan dimanfaatkan untuk oleh kawan pajak semuanya. Jika memiliki warisan berupa tanah dan atau bangunan, silakan diajukan SKB waris agar ya. terbebas dari pembayaran PPh final 4 ayat 2. Iya, betul sekali. Oke, sekian podcast hari ini Kak Farah ya. Betul. Nanti ketemu lagi bersama kami dan penyuluh pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo lainnya di podcast-podcast selanjutnya. Jadi kita tidak hanya satu kali ini aja ya Kak Dere Iya, ya untuk tentunya podcastnya. dong. Dan tentunya Ya. akan ada topik-topik lainnya yang pastinya Lebih nggak menarik nih, Kak ya, Farah betul ya. sekali. Nah, oke kan pajak, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya, di podcast Rujak Cingur, Rumpi Pajak, cerdas, informatif, dan gak ngawur. Sampai jumpa. Sampai jumpa kan pajak.